Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam ilmu hadis, yaitu hadis ahad. Kita akan mempelajari pengertian, macam-macamnya, bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam, contoh, serta alasan kenapa hadis ahad tetap menjadi sumber ajaran yang sangat penting. Yuk, kita mulai pembahasannya. Dalam ilmu hadis, para ulama mengklasifikasikan hadis berdasarkan jumlah perawinya. Secara garis besar, ada dua kelompok besar, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap tingkatan sanad, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai jumlah mutawatir. Perawinya relatif sedikit, bisa 1 orang, 2 orang, atau beberapa orang di setiap tingkatan sanad. Walaupun jumlah perawinya tidak banyak. Hadis ahad tetap menjadi bagian terbesar dari periwayatan hadis Nabi, banyak ajaran fikih, dan praktik ibadah yang kita lakukan. Bersumber dari hadis ahad yang syahih. Hadis ahad terbagi menjadi 3 jenis, yaitu hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Mari kita bahas satu persatu. Hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang pada salah satu tingkatan sanadnya. Karena perawinya hanya 1. Hadis ini sering disebut juga hadis infirad atau riwayat yang terpisah. Contoh hadis gharib adalah hadis tentang niat. Sesungguhnya, amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini pada awalnya hanya diriwayatkan oleh 1 sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Kedua, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi pada salah satu tingkatan sanadnya. Hadis ini tidak terlalu jarang, tapi juga tidak terlalu banyak. Ia berada di tengah-tengah. Salah satu contoh hadis aziz adalah tidak beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ketiga, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang. Tetapi kemudian menjadi terkenal dan banyak diriwayatkan oleh generasi setelahnya. Banyak hadis masyhur yang sangat dikenal, seperti hadis tentang kedalaman agama. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Dari 3 jenis ini bisa kita lihat bahwa hadis ahad memiliki tingkat penyebaran yang berbeda-beda, tetapi tetap termasuk kategori hadis ahad karena tidak mencapai jumlah mutawatir. Setelah mengetahui macam-macam hadis ahad, kita akan membahas tentang kedudukan hadis ahad dalam hukum Islam. Mari kita simak penjelasannya. Banyak yang bertanya-tanya, apakah hadis ahad bisa dijadikan dasar hukum? Jawabannya, bisa, selama hadis tersebut memenuhi syarat-syarat kesahihan. Para ulama sepakat bahwa hadis ahad yang syahih dapat digunakan sebagai dalil hukum dalam fikih yang kita amalkan, sekarang bersumber dari hadis ahad. Mulai dari tata cara wudu, salat, muamalah, hingga akhlak. Banyak di antaranya didasarkan pada hadis ahad. Namun, dalam bidang akidah, sebagian ulama lebih berhati-hati. Ada yang menerima hadis ahad bila syahih. Meskipun begitu, secara umum hadis ahad tetap memiliki kedudukan penting dan tidak diabaikan dalam pembentukan hukum Islam. Nah, sekarang kita akan membahas, kenapa sih hadis ahad tetap digunakan? Hadis ahad tetap digunakan karena beberapa alasan kuat. Pertama, sebagian besar hadis Nabi yang sampai kepada kita adalah hadis ahad. Jika hadis ahad ditolak, akan banyak sekali informasi tentang ajaran Nabi yang hilang. Kedua, hadis ahad memberikan detail-detail penting tentang ibadah dan kehidupan sehari-hari Rasulullah yang tidak tercantum dalam hadis mutawatir. Ketiga, para ulama telah meneliti sanad dan matanya dengan sangat ketat. Jika sebuah hadis ahad telah dinilai syahih,
maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Kita lanjut masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kehati-hatian para ulama terhadap hadis ahad. Karena jumlah perawinya lebih sedikit, tentu hadis ahad memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Para ulama hadis memeriksa kredibilitas setiap perawi, memastikan kesinambungan sanad, mengecek kesesuaian isi hadis, serta memastikan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Proses inilah yang membuat kita bisa membedakan apakah hadis ahad itu syahih, hasan, atau dhaif. Jadi, kualitas hadis ahad tidak berdasarkan jumlah perawi semata, tetapi berdasarkan ketelitian ulama dalam memverifikasi sumbernya. Sebagai contoh, hadis tentang niat yang sering kita dengar. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Adalah hadis gharib, salah satu jenis hadis ahad. Hadis ini menjadi dasar hukum utama dalam berbagai ibadah, mulai dari salat, puasa, hingga zakat. Contoh lain adalah hadis tentang keimanan seseorang terhadap saudaranya, yang tergolong hadis aziz. Selain itu, banyak hadis fikih lainnya juga termasuk hadis ahad. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak banyak, namun tetap menjadi sumber hukum yang sangat penting dalam Islam. Macamnya ada 3. Gharib, aziz, dan masyhur. Kedudukannya dalam hukum sangat kuat selama hadis tersebut dinilai syahih. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami konsep hadis ahad dengan lebih jelas dan sederhana. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.